Selamat datang kembali ke episode seterusnya pada hari ini, yaitu kami akan membincangkan episode yang hari ini we talk about environment. Hmm. Yang saya rasa semua orang di sini harus tahu juga karena kita adalah stewardship Tuhan yang bertanggung jawab untuk menjaga dia. Jadi sebelum kita mulakan pembincangan kita, apa kata kita nyanyi sebuah lagu yang bertajuk Dunia Bapakku. Dunia Bapakku. Mari kita nyanyikan lagu itu. Dunia Bapakku, ku dengar suaranya. Allah nyanyi kelilingku, merdulah musiknya. Dunia Bapakku, ajaib semua. Di padang pohon dan bunga, ciptaan tangannya. Wow, lagu yang sangat saya percaya memperingatkan tentang ciptaan Tuhan dan kekuasaan Tuhan yang mencipta setiap kita di sini, dan bukan itu saja, sekeliling kita juga lihat dari pokok, dari matahari, semua ciptaan Dia. Jadi sebelum kita mendalami firman, mari kita menjemput Roh Kudus untuk beserta dengan kita agar segala perbincangan kita dapat memuliakan Tuhan. Kita jemput Jasnel untuk berdoa. Oke, mari kita berdoa. Dialah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, sekali lagi Tuhan kami akan melakukan sebuah perbincangan mengenai environment yang ada di sekeliling kami Tuhan, karena Engkau telah memberi mandat kepada setiap persatu kami untuk menjaga environment yang Engkau telah ciptakan untuk kami Tuhan. Dan Tuhan hantarlah Roh Kudus agar kami membahas mengenai topik ini, agar Ia juga memberi sebuah ide yang jelas kepada orang-orang yang mendengar, dan juga terutama untuk mengglorify your name Tuhan. Dan itu saja doa kami dalam nama Yesus, selamat kami semua. Amin. Amin. Alright. Sebelum kita bincangkan, saya ucapkan terima kasih kepada semua viewer kita yang telah menonton video ini, yang sedang menonton mungkin. Saya berharap Anda terbuka pikiran agar kita dapat belajar bersama. Mungkin ada kekurangan di dalam apa yang kami katakan, mungkin ada ide dari Anda. Jangan lupa kongsikan ide itu di ruang komen agar melalui itu juga kita dapat belajar bersama. Baik, mari kita masuk ke environment stewardship. Menyebut tentang environment stewardship. Di dalam Alkitab, di dalam buku Kejadian, apabila Tuhan mencipta Adam dan Hawa, menurut gambar rupa Tuhan itu sendiri, dan Dia memberikan mandat untuk mereka menjaga alam yang telah Dia ciptakan itu. Jadi jelas menunjukkan kepada kita di dalam buku Kejadian bahwa menjaga apa yang Tuhan ciptakan itu adalah tanggung jawab kita sebagai ciptaannya juga. Jadi melihat sebelum kita masuk mendalam, mari kita pikirkan di sekeliling kita sekarang, apa isu yang kita hadapi terutamanya tentang alam sekitar? Apa kesan isu alam sekitar itu terhadap kita manusia? Saya rasa yang paling common lah, yang paling selalu kita terpaksa untuk hadapi adalah pencemaran lah kan, pollution. Dari open burning, pembakaran terbuka, dari asap-asap kereta, and then di dalam Alkitab jelas
seperti doa yang dilayangkan oleh Chesna kan kita diberikan mandat oleh Tuhan untuk kita Mhm. menjaga kita punya environment, kita punya alam sekitar, tapi masih ada lagi, di antara kita ataupun yang di luar sana yang mungkin, eee, tidak mengambil serius tentang alam sekitar. Mmm. Macam dia cuma fokus kepada kesehatan diri tapi tidak ada, apa tuh, ada thoughts of taking care of the environment. Mereka selalu melihat itu yang paling last untuk dijaga. And then I think personally saya pun ada traits yang begitu. Alam sekitar adalah benda paling terakhir kita perlu jaga. Yang paling Take utama care of adalah ourselves first. ya, I Begitu. mean like kita utamakan diri kita dulu, begitu, kesehatan kita. Tapi alam sekitar kita tidak ambil serius, kita tidak kisah pasal benda itu, kan? Saya Hmm. rasa bukan saya seorang saja. Benar benar benar. Betul Kan betul. kan? Sesuai, setuju. Kadang-kadang ya, menjaga kesehatan sendiri, oh, it priority. Tetapi orang lain actually dalam kita melakukan pollution, we actually menyakitkan orang lain kan? Ya. Benar sadar. Baik, apa lagi yang kita hadapi sekarang, yang kita rasa it is daripada perbuatan kita manusia yang menyebabkan isu yang negatif, yang efek banyak orang di luar sana. I think, we are mentioning about air pollution, apalagi yang kita boleh fikirkan. Mungkin salah satunya sambil yang secara lokal sajalah. Oke, lokal. Nah, lokal saja. Lokal di mana tuh? Di sini Ah, kah? Di dalam konteks sekolah kita. Dan saya percaya setiap persatu kamu asal bangun pagi memang akan terhidup ini benda. Jadi ini pencemaran bau. Ah, apa? Bau kah? Apa macam itu? Pencemaran lah, pencemaran. Yang saya ingat memang tidak lari asal hari Isnin datang truk ambil tong sampah, ambil limbah, sanalah tuh kalau yang ada kelas awal pagi terhidup. Saya memang tidak banyak cakap lah, tapi memang itu salah satu pencemaran yang kita hadapi dan sedang hadapi pada saat ini, bukan saja di sekolah kita tapi di tempat-tempat lain, terutama di kawasan yang mempunyai pembuangan sampah yang sangat besar lah kita katakan. Iya. Jadi pencemaran bau itu memang mengefek kita punya kesehatan. Kesehatan. Pencemaran bau. Benar. Jadi menyebut tentang pencemaran ini kan, pencemaran alam, sudah tentu dia efek alam kan, membunuh tumbuh-tumbuhan, dan at the end of it we get less, begitu. Kita akan ada kurangnya hutan simpan sebagai contoh lah. Hutan simpan sebabkan pembakaran terbuka, contoh. Lepas itu pembuangan sampah yang merata, pencemaran sungai berlaku, lepas itu ikan pun mati. Jadi I believe that kalau ini berterusan, ya tidak boleh memancing. Susah lah kalau begini kan. I believe that kalau ini berterusan, people di masa depan kita mungkin tidak dapat enjoy apa yang Tuhan ciptakan. Ya. Jadi kita sebut konteks sebagai anak Tuhan di sini yang ada responsible. Bagaimana kita boleh sustain apa yang kita ada sekarang ini terus untuk generasi-generasi yang seterusnya. Sebab itu tanggung jawab kita. Dan melalui itu juga kita belajar melalui alam. Yesus belajar melalui alam juga. Apa pendapat kamu, Dibona? First, I think we need to understand yang care tentang environment is also caring about human beings. Benar. Because this place Bukan kau sejak punya kan? ini tempat tinggal kita semua. Jadi bila kita merosakkan alam sekitar, dia indirectly ataupun directly akan efek diri kita juga. So, saya teringat waktu saya budak lagi, dan juga sehinggalah sekarang anak-anak di gereja kami, kalau asal ada Global Children Day ataupun even if it's not special occasion, usually the church will always try to organize like bringing the kids to the beach or going out in nature, pungut sampah begitu. Saya rasa sangat baik untuk memupuk sikap-sikap begitu, berdisiplin terhadap alam sekitar, menjaga alam sekitar dari mereka kecil lagi. Dan even when we read the Bible, dia kasih tahu the best time untuk memupuk sikap dalam diri seseorang adalah bila mereka dari anak-anak lagi, begitu. So,
I think one way kita boleh sustain even though kita punya dunia ini memang akan Ya, menjurus ke kerosakan dia, kerusakan. ya, tapi at the same time kita boleh slow down ini Hmm. king of the world. So let's start from younger generation also. Wow, wow. Sangat powerful bila dia katakan start from yang kecil, yang muda ini. Karena ya seperti yang dikatakan tadi, dunia ini bukan kita saja yang hidup di sini. Kalau kita bertindak mengikut kehendak hati kita sendiri, actually without tanpa kita sadar, we are hurting others as well. Terutamanya bercakap mengenai environment begitu. Jadi saya terfikirkan ini bila Dimana katakan itu tadi. Saya terpikir, oh kalau begitu, kalau hutan musnah begitu, bagaimanalah anak-anak saya di masa depan melihat ciptaan Tuhan. Kalau dia tengok building, dia tengok, kenapa building ini begini tidak bertumbuh nih? Sudah tentu dia akan komplain disebabkan itu ciptaan manusia kan. There's nothing good in it anyway. Yang macam kenapa building ini begini dan retak lepas itu rubuh begitu. It will be complain for them. Mereka tidak pernah pun melihat ciptaan Tuhan yang sebenar. So really praise God yang di dalam church kita praktis mendidik anak-anak untuk kutip sampah community service kan. Saya sangat enjoy perkara itu dulu masa kecil lah. Nah, sekarang I really encouraged by this kind of community yang sangat peka akan alam sekitar, terutamanya dalam umur yang muda ini. Jadi selain daripada itu, I think it is good kalau kita explore bagaimana juga kita ada practical step sebagai seorang. Tadi kita sebut tentang community. How about we ourselves? What we should do sebagai individually? What we should do to protect environment sebagai stewards of God. Saya suka dengan pandangan Ibona tadi bila dia menyebutkan tentang dunia ini akan berakhir dengan kerusakan. Dan selalunya kita sebagai umat Tuhan, Yesus tidak lama lagi datang mau Tak payah biar rusak. ya biar rusak saja lah. Mau rusak sudah kan. So times it's not something yang kita joke about, tapi it's reality lah sebenarnya di dalam community kita ada yang berpikir sedemikian. Tapi macam yang kamu tanya tadi, macam mana practical ways yang kita boleh lakukan di dalam diri kita selain melibatkan activity dengan GYD ataupun dengan Children's Day yang kita ada, saya rasa it's really important yang kita telah bincangkan di episode yang sebelum ini tentang menjaga badan kita sendiri kan. Apabila kita ada kesadaran untuk menjaga temple of God ini yang physical diri kita sendiri, kita akan automatically ada kesadaran untuk juga ada awareness menjaga other people, and the same goes to the environment gitu. Nah, setuju. Saya teringat juga yang poin yang sangat penting di sini kan. Dulu Yesus dia tidak belajar dari school yang high school, even get degree begitu kan. Saya suka apabila saya membaca dari buku ini, dari Pena Inspirasi. Dia katakan Yesus belajar melalui alam ciptaan Bapa dia. So it is something that can give wisdom if we really learn, because through that, melalui itu kita dapat melihat karakter Tuhan itu sendiri di dalam penciptaan. So it is really important. It help to build up our faith as well. Jadi takkanlah benda yang sepatutnya Tuhan berikan, ciptakan itu sebab sepatutnya beri benefit kepada kita, tetapi kita musnahkan. It is tidak patutlah. So what are the things else yang kita boleh katakan, bagaimana kita boleh be responsible in taking care of environment ini? Ada cadangan. Mungkin tambahan daripada pendapat si Evi tadi lah. Ada satu buku yang boleh katakan saya ada baca beberapa kali, yaitu kalau saya tidak silap God's Healing Way. Itu kata bos. Ya, itu. Dan salah satunya dia ada berkaitan dengan poin si Evi, yaitu kita harus sebelum kita jaga environment, kita perlu jaga ataupun tahu cara menjaga diri kita kan. Dan dalam buku itu dia mengatakan salah satu exercise yang sangat menyehatkan untuk diri kita adalah bercocok tanam. Farming. Ya. Jadi Tanam durian orang Sabah. tuh durian lain cerita lah bos. Itu bahaya tuh. Jadi seperti saya cakap tadi, bercocok tanam. Jadi salah satu aktiviti yang kita lakukan ialah bercocok tanam. Dan farming itu bukan saja bagus untuk diri kita, tapi secara tidak langsung kita juga
membantu untuk memulihkan kembali environment. Nah, jadi kita akan bercocok tanam, kita menanam contohlah pokok durian, ataupun yang lagi cepat daripada itu, sayur-sayuran segala. Bukan saja kita membantu untuk memulihkan alam sekitar, tapi kita juga boleh menggunakan produk daripada bercocok tanam itu untuk diri kita dan juga mempromotkan pemakanan yang sehat kepada orang lain secara tidak langsung. Tapi yang main point di sana, bercocok tanam itu akan membantu kita, akan membantu memulihkan environment secara tidak langsung, mempersehatkan tubuh badan kita. Nah, jadi Wow. itu salah satu dia lah. Bila kau sebut itu kan come to mind yang bahwa stewardship for environment adalah stewardship kita di dalam sebagai Christian life untuk pay of tithe and offering begitu, give back tithe and offering begitu juga, Pak. Yes. Sebab tadi kau kata bercocok tanam, when we get the hasil sudah tentu we return it back. Yes. You see, it's connected, right? Stewardship di situ. So, wow, it's wonderful thing daripada situ. Jadi, kita kesuntukan masa sudah nih, Bos. Bila berbicara banyak topik yang bagus begini kan, mesti rasa masa nih pendek saja nih. Jadi, let's just wrap up daripada apa yang kita telah pelajari tadi tentang environment sebagai seorang anak Tuhan yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga apa yang kita pelajari dari sini. Bagaimana kita gunakan apa yang kita learn from this discussion untuk mendekat kepada Tuhan dan to serve others as well. Bagaimana? Let's make a conclusion. Kita boleh mulakan dari Devona. Devona di sana. I think what we learned just now is first starting from ourselves. Everything starts from ourselves. Jangan kita tunggu bilang, oh tunggu lu orang lain inisiatif untuk buat something baru saya mau buat. Terus kita dengar macam yang we need more people like her, we need more people like him. But actually Kita duduk we saja. need to start first, right? If no one starts, then how can it happen? Yeah. So first, everything starts from us. Second is we need to be good role models, especially for younger generation. Yes, because caring for environment is also caring for ourselves. Not only caring for others, but also diri kita sendiri. Bila kita merosakkan kita punya alam sekitar, kita pun orang juga kan. Jadi, contohnya bukan Eliandra saja yang akan tersakiti, saya pun Kita pun tersakiti tersakiti. juga. Saya yang tersakiti, jadi sama kita menderita begitu. Jadi, saya rasa first diri kita, second be good role models. About you, Eliandra. Saya rasa apabila kita menjaga alam sekitar, apabila kita menjaga bumi, macam yang Devona cakap, bermula dari diri kita sendiri, kita dulu yang harus mula. Jadi apabila kita menjaga alam sekitar, itu salah satu cara kita mencerminkan kasih Tuhan. Sebab Tuhan bukan pemusnah. memang Tuhan bukan pemusnah. So dia bermula dari kita sendiri, dan bila kita appreciate apa yang Tuhan bagikan dengan kita, bukan saja alam sekitar, tapi banyak lagi yang Tuhan sudah sediakan dengan kita, tapi diri kita dulu yang perlu menjaga dia, supaya kita dapat menikmati keindahan alam sekitar. Bukan untuk younger generation saja, kita ni pun akan perlu juga alam sekitar itu, sebab kita pun akan menua, kita pun akan tua, kita pun aging. aging, ya. Kita pun akan betul-betul jadi grey nanti. So walaupun kita sudah tua, tapi we still have the chance to appreciate keindahan Tuhan itu yang sudah Dia sediakan untuk kita. Bagaimana dengan Iwi? Saya pikir selalunya kita buat banyak activities to save the environment kan orang cakap. Jadi dari situ sometimes there are people who thinks that they are the hero. Tapi siapa hero yang sebenarnya? Tuhan kan. Jadi it's a good reflection supaya setiap kali it's pasal stewardship kan juga menjaga alam sekitar, supaya kita menjadi melakukan penata layanan yang setia dan bukan hanya untuk kemegahan diri kita lah. Menjadi sebat begitu. Just now? Mungkin saya boleh katakan ialah one step at a time begitu. The first step is by ourselves. We do it at our home. Kita buat di rumah.
bercocok tanam, Hmm. mengajar anak-anak kita sekiranya bila kita sudah besar nanti untuk menjaga alam sekitar, buang sampah di tempat yang sepatutnya, bukan yang gitu mempercepatkan proses kemusnahan saja. Dan selain daripada itu, seperti yang Devona katakan tadi, menjadi role model kepada orang lain juga, di mana kita merefleksikan Christ-like behavior di depan orang lain, supaya orang lain juga, oh dia buat begitu, kenapa saya tidak buat begitu? Jadi di sana secara tidak langsung menjadi contoh kepada orang lain, dan orang lain juga akan mengikuti jejak kita untuk menjadi ataupun membuatkan dunia kita, bumi ini, tempat yang lebih bagus. Jadi itu saja. A better place. Ya, sangat setuju dengan itu. Sebab dalam kehidupan kita ini kan, ini we cannot experience heaven now, gitu. But we can make something that is like dengan menjaga alam sekitar ini, we can experience a glimpse of heaven. Gitu. Sebab ya sudah tentu yang kita katakan di sini tadi, apa yang kita hadapi sekarang, everything is getting semakin musnah, semakin kurang, semakin at the end of it pun semuanya akan musnah. But anyway, ingat ini, saya percaya ini dapat memberi encouragement kepada semua kita. Sesuatu yang Tuhan janjikan apabila Dia datang nanti, Dia akan berikan kita tinggal di kerajaan, di negara, di benua, di planet, saya tidak tahu macam mana, tapi di benua yang tidak ada lagi kemusnahan, semuanya baik. Bayangkan kau petik buah apple, jatuh begitu, kau kutip Berebut apple, kita nanti, Bos. bukan apple. Maaf, bayangkan dalam untuk kita petik buah-buahan begitu kan, tidak ada pun kemusnahan yang berlaku, daun pun tidak ada yang kering, tidak ada pun yang jatuh, disebabkan semua kesempurnaan di situ. So saya percaya Tuhan pun mau juga kita experience the same thing here, to being responsible to take care of apa yang Dia ciptakan di situ. Sebab itu di dalam Dia mencipta segala ciptaan Dia itu, Dia katakan, oh it is good. Kan? Jadi kita yang membuatkan, yang merosakkan Dia harus kita ingat dalam ciptaan itu Tuhan menyempurnakan semua sesuatu, tapi yang membuat Dia rosak adalah kita. Jadi menyadari bahwa itu kesilapan kita manusia, why don't we make a change, right? Why don't we make a move untuk try our best to protect apa yang Tuhan telah ciptakan, berikan kepada kita, agar setiap keturunan generasi kita, the next person will be continue to experience what we have experienced now. Jadi para viewer, sekiranya Anda ada pendapat ataupun thought yang Anda pikirkan tentang environment pada masa ini, jangan lupa kongsikan di ruang komen, dan saya percaya dia akan menjadi encouragement bagi orang yang membaca, dan kami juga. Semoga dengan itu, di dalam kongsian tentang kita punya responsibility sebagai anak Tuhan untuk menjadi steward, untuk menjaga ciptaan Dia, dapat membantu kita untuk lebih setia. Sebab Alkitab bilang, bila kita setia dengan perkara yang kecil, kita juga setia dengan Perkara yang yang besar. besar. Jadi setialah dengan menjaga apa yang Tuhan ciptakan. Semoga itu membantu kita untuk bersedia untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, dan tidak ada lagi kemusnahan di sana. Environment yang perfect. Bermula dari kita ya. Bermula dari kita. Start with yourself. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk join kami di episode seterusnya, dan kita akan membincangkan topik yang lebih dalam lagi, dan saya percaya Anda akan encourage apabila Anda mendengar dan sama-sama discuss tentang apa yang kita kongsikan di sini. Semoga jumpa lagi dan Tuhan memberkati. Bye-bye.